Kan gitu teman-teman ya. Ini kan habis perang nih, habis perang dapatlah udah rampasan semua rampasan. Nah, terus ada rampasan gadis perawan. Perawan kan nenek-nenek juga ada. Seharusnya adil dong. Tanyain nenek-nenek kan, lu masih perawan nggak? Nah, kan gitu. Nenek-nenek yang masih perawan diambil. Nah, itu untuk Tuhan, ya kan gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan kami, ini gadis perawan untuk Tuhan mau diapain? Iya kan? Mau dibawa buat mases atau apa? Gua kagak tahu dah tuh, buat mijat. Nggak tahu kan? Tuhan untuk gadis perawan. Kan aneh-aneh aja kalian ini. Jadi begitu teman-teman ya. Coba ini tidak premis ya, tidak framing, tidak apa, bukan menghujat. Karena ini data di dalam Bible ya, ada di dalam Bible. Pembagian semua adalah rampasan-rampasan. Nah, ini kalau di dalam Islam nggak boleh itu ya. Ketika musuh itu sudah tidak menyerah lah ya, tidak boleh dilakukan peperangan lagi ya, betul ya Bu Yuni ya. Kalau tetangga enggak, diambil semua nggak ada yang tersisa. Ini mungkin itulah yang dulu dilakukan oleh para penjajah dulu ya Bu Yuni ya. Semua diambil-ambilnya gitu. Bisa mawar sekebon. Iya ya, begitu ya. Jadi tadi udah dibacakan juga dalil dalam Al-Quran bagaimana diatur ya tentang peperangan itu. Betul teman-teman ya. Tidak boleh Al-Quran itu ya. Nabi Muhammad menuntun ya aturan perang, dilarang menyerang warga sipil ya, tempat beribadah, sekolah, rumah sakit dan lain-lain. Artinya fasilitas umum ya, itu nggak boleh dihancurkan. Kalau tetangga maka agak diembat semuanya, diembat, nenek-nenek aja diembat. Gue bilang aneh itu loh. Kayak dulu ini kalau ada di situ, dinaikin truk sama dia, mau diapain? Ayo. Heran gue, untung aja nggak zaman itu ya. Oke Karus, makasih panda-pandanya ya. Begitu teman-teman ya. Jadi kalau Islam ini sangat-sangat damai. Ajaran kasih itu adanya sebenarnya di Islam. Hablum minan nas. Nah ini hablum minan nas ini sangat berat. Kalian ini nggak punya hablum minan nas. Kalian itu kasih apa? Ajaran kalian ini pret betul. Kalau Islam itu perbaiki hubunganmu dengan Tuhanmu, perbaiki hubunganmu dengan sesama gitu kan. Tapi jangan dicoel, saya ulang lagi kan. Semut aja kalau dicoel ya gigit lah, apalagi manusia. Jadi Islam itu sangat penyayang dan pengasih gitu loh. Tuhannya aja maha penyayang dan maha pengasih loh. Coba ada nggak Tuhannya Kristen maha pengasih? Nggak ada. Coba itu si Mr. G ada nggak maha penyayang dan maha pengasih? Nggak ada. Allah itu maha penyayang dan maha pengasih ya. Begitu. Tentang ajaran-ajaran apa itu dilarang bangun gereja. Masalah lu bangun di tempatnya orang nggak ada izin. Aneh-aneh. Mau bikin gereja nggak jelas kalian ini. Kalian ini kalau nggak dibatasin, lu udah pikir kayak kos-kosan ini, dikit-dikit berantem sama sesama pengurus gereja, bikin lagi, bener nggak Bu Yuni? Iya, jadi harus dibatasi kalian ini teman-teman ya. Oke, di tap-tap layar, goyang ya Komal Internasional ini. Di tap-tap dulu teman-teman, mulai ada tembakan. Oke, gantian ya. Ya, silakan. Orang nih udah malah makin hilang, kenapa? Udah pada kepanasan atau kayak gimana? Tetep layar guys. Oke, nggak ada satu lagi. Tadi udah 3 ayat ya, kita sama compare. 2 ayat ya, 2 ayat. Al-Baqarah, An-Nisa ya baru 2 ayat. Lagi kita tambah 3 ayat. Ayat di dalam Al-Quran 2, di dalam Bible 2. Sekarang 3 ayat ya. Kita Quran surat At-Taubah yang mereka selalu katakan At-Taubah. Udah tahu ayat perang BG. Tahu ayat perang, lu nggak bun gua, aduh tetangga gua ribet pula nih. Pengumuman perang terhadap kaum musyrikin apabila telah habis bulan-bulan haram. Itu makanya di dalam Islam itu dibatasi ya, ada bulan-bulan haram yang tidak boleh berperang.
Kita orang nggak main hantem-hantem aja kayak kalian itu semua habis. Maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Sudah habis bulan-bulan haram. Tangkaplah dan kepunglah mereka dan awasilah tempat pengintaian. Jika mereka bertobat, dengar ya oten-otenku, jika mereka bertobat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Oke, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, dalam Bible kalian coba tunjuk. Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Wah, ini Islam ya. Sebab-sebab pembatalan perjanjian damai. Udah itu dulu ya. 5 sama 6 nih tentang at-taubah. Jadi dalam Islam tuh udah diatur waktunya, panggilannya itu di mana saja kamu temuinya itu. Ketika mereka maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui, tangkaplah dan kepunglah mereka. Disuruh tangkap dan kepung dan awasi mereka. Oke. Awasi mereka di tempat pengintaian. Dan jika mereka bertobat, nih ada kalau mereka tobat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan. Gak main-main bun-bun semua ya. Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah mereka dan lindungilah agar dia dapat mendengarkan firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Bedakan dengan, aduh saya bingung. Ya silakan Pak Lopo, kita hantam dengan ulangan. Silakan Pak Lopo. Iya, oke. Makasih Mbak Yuni. Memang sangat beda. Coba bayangkan ya. Ini yang katanya di PB beda. Tuhan kami maha kasih. Pret lagi. Pret. 10 kali pret. Malah di PB itu Tuhan kalian yang kelihatan itu, coba baca di Matius 10:34. Jangan kamu menyangka bahwa aku ini siapa aku ini? Aku ini Om Jis. Ini aku Om Jesus ini datang untuk membawa damai di atas bumi. Iya kan? Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Jadi emang iya kekacauan di dunia ini karena kalian. Matius 10:34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan membawa pedang. Ini apa ini? Ini apa? Pedang ini apa? Jadi jangan kami kalau begini ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan dari Hong Kong. Mau benjol-benjol pipi kiri, mau tampar-tampar nanti kalian semua itu. Oh, turun nanti nih habis PK ini ku tamparin semua kalian nanti. Biar benjol semua. Itu tidak ada seperti itu ya teman-teman. Jadi Kristen ini hanya manis di bibir. Manis di bibir, pahit di hati. Contohnya udah panas di bawah saya nih. Udah panas di bawah Bu Yuni. Seharusnya kalau kalian punya akal direnungi bahwa oh iya benar, selama ini kami kan berperang terus sesama Denom, perang terus kalian sampai kiamat. Ini teman-teman ya, teman-teman, ini bukti bahwa Kristen itu bukan ajaran damai. Begitu teman-teman. Jadi kalian aja sama kalian cakar-cakaran. Nah tadi malam berantem lagi tuh Bu Yuni, si Wandas dengan Tungtung. Iya, Ustazah Tungtung ya. Untung Ustazah Tungtung nggak ada tadi malam di situ. Kalau ada tuh seru. Kalian cakar-cakaran. Sesama kalian aja cakar menyakar, apalagi di luar keimanan kalian. Kalian selalu memfitnah, menghujat junjungan kami. Ya memang iya. Karena memang ajaran kalian itu ajaran kasih tak sampai, saudara-saudara yang terkasih ya. Bukan ajaran kayak kasih dalam Islam. Begitu teman-teman ya. Jadi sekali lagi, marilah kita merenung teman-teman ya. Marilah kita merenung ajaran mana sebenarnya ajaran yang kasih. Kalau di dalam Islam melihat tetangga kita lapar itu sangat nggak boleh loh, dosa besar itu ya. Ustazah Tungtung ya, betul nggak?
Ustazah, iya, nggak boleh. Jadi dilihat di tetangga kita dulu, ya kan? Kalau tetangga sebelah yang dilihat malah rumputnya yang dilihat. Aduh, tetangga, bukan istri tetangga yang kau lihat. Jadi tetangga kadang-kadang Oten ini bukan kehidupan sekitarnya yang dilihat, malah istri tetangga yang dilihat. Salah. Kasihilah sesamamu itu maksudnya lihatlah di sekeliling kita gitu loh, apakah mereka sudah makan, kan begitu. Kalau dalam Islam itu harus diperhatikan, dosa besar. Kalau tetangga sebelah malah nggak boleh. Ya lanjut Oke, Ustazah Tungtung. Quran surat At-Taubah. Sekarang kita baca ini yang paling serem, yaitu ulangan ya, tentang hukum perang. Aduh. Jangan pula kalian mengatakan bahwa ini perjanjian lama kita orang nggak pakai. Hari di mana mengatakan bahwa perjanjian lama itu sudah tidak dipakai lagi karena aku datang. Itu perkataan Yesus ya, bukan perkataan Paulus. Kata perkataan Paulus, tapi gue gak kenal juga sama Paulus ya. Nanti gue kenalan juga sama Paulus itu ya. Karena ya buktikan sebegini ya, saya itu dengan kalian itu. Yesus katanya mengajarkan Taurat. Kan? Berarti dia tidak akan meniadakan Taurat karena dia mengajarkan pakai apa? Pakai Taurat. Kok tiba-tiba perjanjian baru mengajarkan yang lain dengan apa yang diajarkan oleh Yesus? Jadi saya bingung juga dengan noten-noten. Kita baca sajalah hukum perang kalian ya. Kalian baca nih Ulangan 20. Bagian 10-nya banyak nih, ngawur-ngawur ya. Oke, 10. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Oh, ini si dakwah Kristen yang udah kepedean ya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba kepadamu. Ini licik ya. Tuhan mengajarkan kelicikan. Nih, silakan kalian kalau kata saya menista, silakan, karena apa yang tertulis dalam Bible kalian seperti ini. Saya ulang ya. Tuhan mengajarkan apa? Kelicikan. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Nih. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba kepadamu. Nah, ini adalah Tuhan yang licik ya. Oke, kita lanjut. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Dan setelah Tuhan Allahmu menyerahkannya ke dalam tanganmu. Kenapa saya sebut Allah? Saya nggak mau ya Allah saya seperti ini ya, parah kali ya. Allah saya nggak akan kayak gini. Allah saya ada dalam Al-Quran, saya nggak kayak gini ya. Dan setelah Tuhan Allahmu menyerahkannya ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membun seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Hanya perempuan, anak-anak, hewan dan segala yang ada di kota itu, yakni seluruh jarannya itu boleh kau rampas. Di sana di semua dibun, di sini agak mendingan sedikit ya. Agak mendingan. Hanya perempuan, anak-anak, hewan dan segala yang ada di kota itu, yakni seluruh jaran itu boleh kau rampas bagimu sendiri. Dan jarahan yang dari musuhmu ini yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu boleh kau pergunakan. Demikianlah harus kau lakukan terhadap segala kota yang sangat jauh letaknya dari tempatmu dan tidak termasuk kota-kota bangsa di sini. Tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernafas. Oke, makasih kalau sarapannya. Lanjut. Jangan kau tumpah sama sekali yakni orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Supaya mereka jangan mengajar kamu berbuat sesuai dengan segala kekejian yang dilakukan mereka bagi Allah mereka, sehingga kamu berbuat dosa kepada Tuhan Allahmu. Apabila dalam memerangi suatu kota engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dan mayun. Oke, ini agak lumayan ya.
Oke, seperti itu. Silakan. Ini pertama adalah ketika Tuhan mengajari untuk menjadi licik. Nah, kan, menerima tawaran malah dijadikan kejarodi dan menjadi hamba. Kalau enggak, bunlah seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Nah, itu ajaran mereka. Silakan, Pak Lopo. Halo, Po. Betul sekali ya, teman-teman. Ini benar sekali apa kata Ustazah Tungtung tadi ya. Jadi teman-teman, jadi saya sekarang ini yang banyak yang bertanya, Bang Palopo, itu siapa di teman itu? Saya bilang ini Ustazah Tungtung, ya, Ustazah Tungtung. Oke, syukron Kak Ros ya. Selamat bekerja, selamat beraktivitas ya. Semoga tetap sehat selalu Kak Ros ya, Malaysia ya. Oke teman-teman yang ada di Malaysia, selamat bergabung. Yang di Singapura juga selamat bergabung ya. Ini edukasi ya tentang bagaimana cara-cara perang ya, cara-cara perang di dalam beragama. Kalau Islam itu sangat sudah jelas tadi ya. Bagaimana? Waalaikumsalam Kak Ros ya. Selamat menjalankan aktivitas. Oke. Thank you atas sarapannya. Jadi begitu teman-teman ya, sangat sudah jelas ya. Jadi kita bisa membedakan yang mana sebenarnya ajaran kasih dan ajaran kasih tak sampai. Jadi ada dua ini, harus dipilah ya. Ajaran kasih dan ajaran kasih tak sampai ya. Begitu. Jadi kalian sekarang banyak bilang, oh Nabi Muhammad SAW itu tukang perang. Ya iyalah kalau diperangi. Memang Tuhan lu diperangi lu pada kabur, murid-murid aja kabur, Tuhannya mau dipaku kabur. Oh Islam kagak. Baik kalau baik. Ya, kalau Islam itu dicolek ya dicolek juga gitu loh. Tapi kalian lebih parah. Belum dicolek udah panas. Ini kalian. Akan gitu. Jadi aneh-aneh sebenarnya kalian ini. Belum dicolek aja dibawa udah macam-macam diketik. Panas kalian. Begitu ya. Jadi kalau di dalam Islam coba buka ya. Ini banyak kok referensi buku ya. Aturan perang di dalam Islam. Ya buktinya sekarang fakta kenyataan real, mana ada negara-negara Islam yang menyerang duluan. Tidak ada, bahkan menjajah pun di dunia ini selama dunia ini diciptakan, mana ada orang Islam itu menjajah, nggak ada saudara-saudara. Nah tadi ya dalil yang dibawakan Ustazah Tungtung, jika kamu mendekati suatu daerah ya, terus diajak berdamai, katanya kan, nah kalau nggak mau didamai, serang gitu loh, kuasain kan gitu. Jadi memang ajaran kalian ini ajaran penjajah. Sudah fakta negara kita ini dijajah oleh macam-macam lah negara. Itu negara apa aja yang jajah? Karesteng semua. Nggak ada Islam itu menjajah-jajahan, nggak boleh. Kalau diserang ya boleh, ya kan? Begitu teman-teman. Bukan ngawur, ini fakta. Coba kalian tunjukkan sejarah mana adakah negara Islam itu menjajah? Ayo coba tunjukkan. Naik ke atas ini ya. Kalau ada yang bisa membuktikan bahwa pernah ada negara Islam menjajah negara-negara yang lain. Nggak ada. Kecuali diserang, baru perang, ya kan? Itu. Kalau ini nggak beda. Kemudian perbudakan diatur di Islam. Kalau budak boleh diperbudak, kalau kalian enggak gitu loh. Ketika hasil rampasan budak dipilah, yang perawan diambil, terus gimana lu mau taunya yang perawan dengan kagaknya? Longor kalian ini. Dicolok-colok. Kalian ini lucu juga itu Bu Yuni. Iya, yang perawan diambil loh. Nah terus mengetahui perawan gimana? Dicoel-coel. Kan gitu. Terus kalau kayak Bu Yuni ini kan menyendiri, masih perawan. Lu mau tahu Bu Yuni dicoel. Untuk perawan kan diselamatkan. Nah itu. Jadi ini data ya teman-teman, ya betul kata Ustazah Tungtung tadi ya. Jadi memang ajaran kasih yang sebenarnya itu seadanya di Islam. Coba lihat tuntunannya ya, buku-bukunya semua ya, literasi tentang Islam itu bagaimana ya, begitu teman-teman. Saya rasa penginjilan kita akan dilanjut lagi barangkali Ustazah Tungtung atau bagaimana?
Oke, ada satu lagi ayat ya. Satu ayat di dalam Al-Quran, satu di ayat di dalam Bible. Kita perbandingan. Baik, banyak betul ya di Bible ya. Ada banyak sih, tapi kita yang agak serem-serem sedikit ya. Kita berbandingan apa yang ada tertulis di dalam Al-Quran dan ada yang terdalam di dalam Bible. Sebetulnya banyak, mereka tuh perang tuh banyak berbaris nih ya. Tapi kita apa yang ada di dalam Al-Quran kita compare dengan itu ya. Oke, Quran surat Al-Ahzab ayat 26 ya, 26-27 tentang perang dengan Bani Quraizah. Dan dia menurunkan orang-orang ahli kitab Bani Quraizah yang membantu mereka, golongan-golongan yang bersekutu dari benteng-benteng mereka. Dan dia memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka, sebagian mereka kamu bun dan sebagian lagi kamu tawan. Oke, sebagian yang dibun, sebagian yang ditawan, ya nggak semua ya. Nggak semua main hantam bun-bun semua ya. Dan dia mewariskan kepadamu tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka, dan begitu pula tanah yang belum kamu injak, dan Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Jadi dalam Islam itu ada yang dibun, ada yang ditawan, nggak seperti mereka. Mau dilanjutkan? Apa saya lanjutkan sekali lagi ya. Kita baca tentang Yosua 11 ayat 14 sama 15 nih. Oke, Yosua 11 14 15. Segala barang dari kota-kota itu serta ternaknya telah dijarah oleh orang Israel, tetapi manusia semuanya dibun. Nah, semua namanya bernama manusia yang ada hidung, yang punya mulut, yang punya mata seperti saya itu dibun. Bedakan dengan ini, ada yang dibun, ada yang ditawan ya. Tetapi manusia semuanya dibun mereka dengan mata pedang, sehingga orang-orang itu dipunahkan mereka. Tidak ada yang ditinggalkan hidup dari semua yang bernafas. Innalillahi ya semua ya. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa hambanya itu, demikianlah diperintahkan Musa kepada Yosua, dan seperti itulah yang dilakukan Yosua. Tidak ada sesuatu yang diabaikan dari segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Oke. Jadi itu saja ya, ada 4 perbandingan antara di dalam Bible, walaupun mereka ayat perang itu kan banyak sekali kan, ayat kejam, ngeri, bun itu udah nggak usah ngomong ya, bun baris bun ya. Tapi coba kita ada 4 ya, jadi kita compare betul-betul, kita fair, kita ada 4 dalam Al-Quran dan 4 dalam Bible. Jadi kalian kalau sebagai manusia yang bisa berakal dan berpikir, mana Tuhan mana yang agak-agak yang berpikir kemanusiaan dan berpikir kebinatangan. Dan juga jangan kalian itu Tuhan perjanjian lama, itu kan perjanjian lama nggak dipakai. Berarti Tuhan kalian itu setidak-tidaknya pernah kejam gitu loh. Masa Tuhan bisa bertobat kayak Paulus, kejam tiba-tiba jadi lembek kayak begitu? Wah. Tuhan bertobat. Iya, Tuhan bertobat. Perjanjian lama tuh kejam. Bertobat. Iya. Kalau kami, Allah tuh steady ya. Memang Allah tuh kayak, nggak mungkin Tuhan perjanjian lama kejam. Tiba-tiba Tuhan perjanjian baru udah bertobat. Bingung saya. Tuhan bertobat. Bible makin bego saya. Silakan kita tutup. Iya, benar juga. Benar juga. Masa Tuhan bertobat? Keresten. Iya ya, betul juga. Jadi poinnya hari ini saya dapat istilah baru dari Ustazah Tungtung ini. Tuhan kok bertobat? Iya ya, benar ya. Jadi itulah ya tuntunan di dalam Islam ya, Masya Allah. Kalau kalian buka sebenarnya isi Al-Quran itu sangat indah. Jangankan ajarannya, bahasanya aja itu sangat gimana coba ketika Allah itu ya memanggil umatnya, memanggil ciptaannya, wahai orang-orang yang beriman. Indah itu. Nggak sama kalian bodoh, tolol, longor, ada semua itu di dalam. Domba kalian dipanggil ya. Ular beludak itu, guguk itu kalian dipanggil begitu. Nah sekarang kalian masih mempertahankan. Coba Allah itu memanggil ciptaannya ini loh, dia mengatakan wahai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak wahai, kan gitu. Indah itu.
tidak hai. Nah, coba baca di Biblemu itu apa dipanggilkan Ken? Longor, domba, botol, semua dipanggilin. Iya kan? Jadi sampah pula dipanggil sampah kalian ini. Ada. Nanti kita buka ya. Mungkin untuk besok sesinya ya. Oten sampah ya. Ada datanya loh. Ada. Oten sampah. Ada datanya. Nah, itu kalian terima teman-teman ya, sampah dunia lagi. Nah, ini Tuhan kalian itu memanggil kalian itu ya seperti itu deh. Nah, nggak boleh kita aja sesama saling beradab, memanggil orang itu beradab, apalagi Tuhan. Masa Tuhan manggil ciptanya longor, botak ada loh, botak ada. Nanti saya buka lah ya. Mungkin Bunda Tuntung udah pernah baca belum? Botak, naiklah, botak. Ada. Masa Tuhan manggil ciptaannya botak? Iya, kalau yang tersinggung botak, Paulus gimana? Marah dong sama Tuhannya. Gila lu Tuhan, masa manggilin gue botak? Ada loh. Ada. Nanti besok lah. Gitu. Jadi orang botak tersinggung dong. Tuhan aneh-aneh aja manggil orang gitu. Mungkin di closing aja Ustazah Tungtung ya. Sangat mengedukasi ya. Pagi ini banyak yang panas juga. Kata itu apa ayat-ayat persundalannya? Wow. Nanti Ustazah Tungtung ayat-ayat persundalan, saya ayat-ayat tai aja lah. Iya. Tapi besok begini teman-teman ya, sebelum acara besok dimulai kalau bisa sarapan dulu ya, jangan nonton sambil sarapan, bahaya kan? Karena Biblos ini kalau nggak sundal. Ingat kalau ada roti kasih tai aja. jadi besok ya teman-teman ya, ingat pada jam yang sama mungkin ya, atau dipercepat aja besok jam 7 ya. Kalau di tempat saya lihat besok aja. Nah, besok semakin seru ya. Pertama sandal, kedua judulnya. Ada sandal di sini adanya sundal. Lu nggak? Oh iya sundal. Salah baca teman-teman ya. Jadi iya. Baik. Jadi aduh panas sekali penonton saya di bawah ini. Iya benar loh. Sandal lu gimana sih baca aja kan? Oh iya. Berarti besok antara sundal dan judulnya ya. Jadi dicatat ya untuk teman-teman. Jadi sebelum menyaksikan besok PK saya dengan Ustazah Tungtung, diharap sarapan 1 jam sebelum menyaksikan acara ya. Karena besok kita banyak keluar lagi. Ya. Nggak keluar lagi ya, jadi besok insya Allah di jam 7 untuk waktu Makassar ya. Kalau nggak tahu di Bu Yuni berbeda 1 jam ya. Duluan saya betul. Besok kita lihat besok kita lihat ya. Jadi ingat dicatat. Karistik Oten dicatat besok judulnya antara sundal dan ya. Antara sundal dan ya. Begitu ya. Jadi siap-siap. Ya teman-teman, kalau di Al-Quran nggak ada, mana ada satu pun nggak ada kalian cari. Tapi kalau di Bible Bu Yuni 98 ayat semua. Ya, besoklah kita akan bongkar ya teman-teman ya, siap-siap. Oke, terima kasih banyak yang sudah bergabung ya. Salam sehat semua, salam sejahtera, selamat menjalankan aktivitas. Semoga Allah melipat gandakan rezeki dan kesehatan, terutama Ustazah Tungtung ya. Kita doakan teman-teman ya, beliau tetap sehat ya, rezekinya dilipat gandakan. Kalau teman-teman sudah dilipat gandakan rezekinya, jangan lupa DM nomor rekening. Kan itu yang penting.